Ya, kita akan lihat firman Tuhan dengan tema hari ini, doa mengubah nasib. Kita ambil dari kitab Raja-Raja Dua Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dua Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sudahkah dapat semua? Sudah ya? Yuk kita baca sama-sama. Karena ini hanya 5 ayat. Kita baca sama-sama saja. Bagi yang sudah dapat, saudara buka di Alkitabmu. Tapi yang tidak bawa Alkitab, saudara lihat ke layar. Kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini datang kepada kita tentang Hizkia yang sakit. Ketika dia sakit, posisinya masih seorang raja. Dengan kata lain, belum pensiun, berarti masih efektif, masih dinas, masih sebagai raja. Dia sakit dan hampir mati. Ya, hampir mati. Dan apa yang terjadi? Ada nabi yang disebut Nabi Yesaya pada masa itu, nabinya Tuhan, Yesaya bin Amos. Tuhan berkata kepada Yesaya, jadi Tuhan itu selalu kalau menyampaikan sesuatu kepada raja, kepada bangsa, kepada siapapun, selalu memakai perantaraan nabi. Nabi yang bernubuat. Ya gitu ya, nabi yang menyampaikan penglihatan pesan-pesan Tuhan. Gitu. Kalau umat itu mempersembahkan kurban kepada Tuhan, maka melalui imam. Jadi sekarang nabi. Nah, Nabi Yesaya, Tuhan bilang begini, Yesaya, sampaikan kepada hambaku Hizkia bahwa dia tidak lama lagi akan mati. Biarlah dia berpesan kepada keluarganya, yang menyampaikan wasiat-wasiat, karena umurnya tidak lama lagi. Lalu disampaikan Yesaya, Hizkia, paduka yang mulia, umurmu tidak lama lagi, oleh sebab itu berpesanlah kepada keluargamu. Kemudian mendengar pesan itu, dia memalingkan mukanya ke tembok, dia menangis. Wah, kenapa harus begini? Ingatlah aku nggak pernah melakukan yang jahat kepadamu. Aku bukan raja yang lalim terhadap rakyat. Dan aku juga bukan raja yang menyembah kepada berhala seperti yang terdahulu. Tapi aku menyembahmu Tuhan. Dia nangis terseduh-seduh. Kemudian Yesaya pulang. Setelah dia pulang, belum sampai keluar dari istananya, karena tahulah istana itu kan besar ya, jauh lebih besar dari rumah kita. Rumah kita dari kamar, dari rumah, berapa langkah sudah sampai di pintu, berapa langkah lagi sudah di pintu gerbang, berapa langkah lagi sudah jauh, kira-kira gitu ya kan. Tapi istana ini kan luas besar, jadi jalan, belum lagi pintu 1, pintu 2 gitu ya kan.
kemudian lanjut ke pintu gerbangnya, masih jauh lagi, ada security atau pengawal di sana. Nah, belum juga dia sampai ke pintu gerbang, Tuhan berfirman, Yesaya, balik lagi lah, bilang sama Hizkia, telah kudengarkan doanya, telah kulihat air matanya, bilang sama dia nggak jadi mati, gitu ya kan. Lalu disampaikan, puji Tuhan, Hizkia tambah lagi umurnya. Amin. Ini yang disebut tadi, doanya mengubah nasibnya. Nasib buruk, nasib yang boleh dikatakan takdir, kalau istilah zaman sekarang ya, takdir. Saudara percaya apa tidak namanya nasib atau takdir terserah, tapi di dalam Tuhan namanya nasib atau takdir masih bisa dirubah. Katakan amin. Masih bisa berubah, masih bisa berubah. Sekali lagi, masih bisa. Di dalam Tuhan apa sih yang nggak bisa berubah? Ya, sejahat apapun seperti kesaksiannya tadi, ya, atau seperti apapun kerasnya kita kalau Tuhan sudah berkarya, kita pasti bisa berubah. Nah, kita lihat di dalam selanjutnya, kita akan, sebelum saya lebih dalam, kita akan dengar dulu sebuah perenungan. Ada dua hal yang perlu kita renungkan saat ini, sebelum saya masuk kepada penjelasan ayatnya. Ada dua hal yang perlu kita renungkan. Apakah yang perlu kita renungkan? Yang pertama, saudara, yaitu posisi Yesaya saat menerima pesan Tuhan tentang Hizkia. Hizkia raja, seorang raja. Saya kira bertemu dengan raja, menyampaikan pesan kepada raja itu nggak gampang. Apalagi pesan itu tidak ada fakta, data-datanya tidak kuat, ya kan? Tidak akurat. Sedangkan dokter saja pun kurasa, dokter ya, sudah diagnosa, di rongsen, di scan, dia berkata umurmu tinggal 3 bulan lagi. Membilangkannya itu pun kurasa dokter takut, iya kan? Takut nanti apa? Shock, lalu kecewa dan putus asa, bahkan bisa jadi bunuh diri. Tidak ada harapan dalam hidupnya. Jadi apalagi lah ini seorang raja yang diponis mati, ya, yang diponis mati. Jangankan yang seperti itu, kalau ada di antara saudara hari ini yang jualan di pajak gelugur, pasar gelugur, tiba-tiba ada kabar jual semua barangmu itu karena pajak gelugur, ini contoh aja ya, akan terbakar. Kira-kira apa yang terjadi? Wah, nggak tahu lah gimana. Atau cepat-cepat kamu menikah karena nggak lama lagi habis itu kau mati, gitu. Atau jual semua hartamu, jual semua, nggak ada harta ya, apa mau dijual ya? Gak usah kau sekolah lagi karena, dan seterusnya. Sesuatu kabar yang menakutkan. Kira-kira menyampaikan seperti ini, beranikah saudara? Atau apa yang saudara bayangkan di hati daripada Yesaya ketika dia menyampaikan pesan itu? Ketika ketika Yesaya menyampaikan pesan itu kepada Hizkia, apakah di pikiran Yesaya tidak berpikir gini, oh jangan-jangan dia marah lalu saya nanti diusir, disuruhnya serdadunya, disuruhnya pengawal, usir ini bernubuat untuk saya biar aku mati cepat? Atau mungkin ada dibilang, mungkin ada masalah politik, berarti mau digantikan posisinya sebagai raja. Atau ada banyak pertimbangan Yesaya sebenarnya ketika menyampaikan pesan Tuhan ini kepada Hizkia. Tetapi apakah Yesaya mundur? Tidak. Kita lihat sekarang yang kedua, respon Hizkia ketika mendengar pesan Tuhan, maksudnya pesan Tuhan melalui Yesaya tentang dirinya. Apa responnya? Kira-kira seorang raja bisa aja respon apapun bisa dilakukan.
marah, mengusir, nggak terima. Apalagi tadi kita lihat di dalam ayat yang kita baca bahwa Yesaya itu tidak berbuat jahat. Kalau misalnya tidak lama lagi karena kejahatanmu kau ditangkap polisi, kalau itu masuk akal ya kan, mungkin dia malah lari. Tapi nggak jahat tapi mau ditangkap polisi katanya, ya takut apa dasarnya gitu, kira-kira gitu. Jadi Hizkia ini bisa saja dia protes, tidak terima pesan Tuhan. Mungkin dia katakan, kau palsu, kau nabi palsu, kau bernubuat yang tidak benar, kau hakimi saya, kau bilang saya cepat mati, dan seterusnya. Tapi ada tapi. Kita lihat respon daripada Hizkia adalah dia menerima semuanya. Amin. Jadi dari dua orang ini kita boleh mengambil sikap. Sikap yang pertama apa? Seorang anak Tuhan, kalau kau benar jangan takut. Sekali lagi, kalau kau benar di dalam Tuhan, kau lakukan firman Tuhan, sekali lagi jangan takut. Seperti Yesaya bin Amos. Yang kedua, kalau itu dari Tuhan, kalau itu pesan Tuhan, siapapun kita, tidak ada dasar untuk menolak, tidak ada dasar untuk berbantah, tidak ada dasar untuk menyalahkan Tuhan. Kadang-kadang kami sebagai hamba Tuhan terkadang terpikir seperti itu, aku kan pendeta, masa mungkin begini. Bisa jadi. Tapi dari respon Hizkia ini, siapapun kita belajar apa pesan Tuhan, kita terima dengan rendah hati. Terima dengan rendah hati. Sekali lagi, kita terima. Jangan langsung mengelak. Misalnya ada penglihatan dari Bu Gembala, ada nubuatan, ada pesan Tuhan lewat khotbah, kau harus terima dengan lapang dada. Kenapa? Karena ternyata itu yang Tuhan mau. Tidak ada penolakan dari diri kita. Mari kita lihat selanjutnya. Ada 4 poin yang mau aku sampaikan pada kita lewat cerita tentang siapa namanya tadi. Mari kita lihat dulu, ada pertanyaan. Apa langkah yang diambil Hizkia saat menghadapi masalah serius ini? Ini masalah serius, saudara. Kenapa? Antara mati dan hidup. Kematian itu serius. Kalau ada orang sudah sakit, dia akan serius berobat, ya kan gitu ya kan? Dan mungkin dia olahraga, dan mungkin dia akan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Siapa tahu besok mati. Nah, kita lihat di sini apa langkah daripada Hizkia ketika ada pesan Tuhan yang serius, sangat serius, bahwa dia akan mati. Saya kira kalau sudah pesan itu dari Tuhan, obat apapun, kepenang kemanapun, kurasa tidak menjadi jaminan lagi, ya, nggak jaminan lagi. Apalagi kalau ini vonis dari Tuhan. Kalau vonis dari dokter saja pun dikatakan stadium 4, masih bisa berubah kok dibuat Tuhan. Masih bisa berubah dibuat Tuhan. Ya, pergi ke Penang sudah stadium katanya. Bisa kok berubah dibuat Tuhan ketika dia sungguh. Apalagi ini pesan dari Tuhan, vonis dari Tuhan. Siapa yang bisa mengubah? Ya Tuhan itu sendiri. Nah, pertanyaannya, apa langkah yang diambil oleh Hizkia saat menghadapi masalah yang serius ini? Kita akan lihat. Yang pertama adalah langkah yang diambil Hizkia, berdoa dengan serius. Itu yang pertama. Berdoa dengan serius. Dia tidak langsung panggil keluarganya, hula-hulanya, tulangnya, mengborunya, panggil, berpesan wasiat, si panganon natabo, manulangi, dan seterusnya. Langkah pertama adalah berdoa dengan serius. Kenapa?
Kita baca dulu ayat 2-nya katanya. Ayat 2 kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Ia berdoa kepada Tuhan. Nanti kita bahas isi doanya. Dia memalingkan wajahnya, memalingkan mukanya, ibaratnya, oh Tuhan. Langkah yang pertama diambil Hizkia adalah berdoa. Kenapa? Ini pertanyaan. Kenapa perlu berdoa? Kenapa perlu berdoa? Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Kita harus lebih dahulu berdoa ketika menghadapi masalah. Ini yang perlu kita perhatikan. Ketika kita menghadapi masalah, langkah pertama adalah berdoa. Ketika ada masalah, langkah pertama adalah berdoa. Memang terkadang kalau sudah datang masalah, itu yang muncul pertama di hati kita apa? Emosi, marah, tidak tenang, tidak bisa tidur, kecewa, apalagi, dan putus asa. Itu biasanya ketika ada masalah. Saya sering menghadapi masalah, saudara. Tapi apakah dengan marah bisa menyelesaikan masalah? Apakah dengan putus asa? Ataukah dengan berdiam diri? Tapi justru menambah masalah. Banyak langkah yang dilakukan orang zaman sekarang ini, baik bapak-bapak, baik mama-mama, mungkin juga muda-mudi, ketika ada masalah salah mengambil langkah. Langkah yang pertama diambil Hizkia sekali lagi berdoa. Kemudian apa lagi? Kita baca lagi sama-sama. 3, 2 ya. Dengan berdoa kita mengerti kenapa masalah ini terjadi. Itu yang langkah berikutnya. Sebab ketika ada masalah terjadi, kita tahu. Apalagi kalau kita berdialog dengan Tuhan. Doa itu adalah dialog dengan Allah, antara orang dengan Allah. Jadi dengan kita berdoa, kita bisa introspeksi diri. Kita bisa lihat di mana sih masalahnya. Jangan-jangan, nah ini dia, memang ini salahku. Jangan-jangan aku yang salah. Contoh, ada seorang yang diponis dengan penyakit lever, stadium. Waduh, dia bisa jadi putus asa. Udahlah itu, udah. Hajar sudi. Apa artinya dokter? Artinya ini. Malah diajar bercepat mati. Seharusnya ketika ada ponis, ada masalah, kita berdoa, sebab dengan berdoa kita tahu sebab penyebab kenapa masalah itu terjadi. Oh, saya salah. Ternyata selama ini saya terlalu banyak minum misalnya. Oh, saya yang salah. Saya tidak menjaga makanan saya. Ketika ada kemarin sahabat saya, rekan hamba Tuhan, maaf, munmen. Gak ada munnya, mennya aja. Diare. Sampai berapa kali. Hari pertama tidak dikasih tahu, hari kedua nggak kasih tahu. Hari ketiga baru dia kasih tahu melalui teman kami rame-rame. Udah pucat, udah lemas, gak bisa duduk lagi oyong karena cairannya habis. Disuruh kita bawalah ke rumah sakit. Kami pikir kalau dibawa ke rumah sakit nanti diponis pula dia COVID. Akhirnya bingung. Sayalah dokternya, saudara. Saya bilang, saya bawa, jangan usah pak, udah kumakan tadi induk kunyit katanya. Dia pikir kalau saya kasih resep, kubawa ramu-ramuan, jeruk purut, telur bebek, iya kan? Pikir dia. Nggak usah lah pak, nggak usah katanya. Saya baru makan tadi induk kunyit sama gula merah.
Dia bilang, nah, kau pikir aku dukun? Ku bilang, aku mau kasih kau resep dokter. Kaget dia, ini pendeta apa dokter? Lalu saya tulis, saya lihat handphone, tolong kau belikan ke apotik. Ganti infusnya, saya kasih juga cairan minuman, tapi seperti infus, tapi untuk diminum, bukan, karena dia nggak mau disuntik jarum gantung, infus. Apa yang terjadi? Saya bilang, kau makan obat ini selagi kami di sini, karena kami kasihan, saya udah pucat, pening kepalanya, karena akhirnya apa? Saya bilang, makan obat ini sekali kau makan, pertama lagi di sini kami, pasti mulesmu hilang. Bener dia makan 2 butir aja, dia makan 2 macam. Gak sampai 10 menit dia tidur. Saya bilang sama istrinya, lihat dulu perutnya masih goyang-goyang belum? Masih apa enggak? Dia karena dia pakai selimut kan, masih goyang enggak? Takutnya dia lewat gitu maksud saya. Lalu dia bilang masih goyang Pak perutnya katanya. Ya udah. Sampai kami pulang dia pulas tidur. Malamnya saya telepon udah jam 10, gimana? Makasih Bapak, makasih ya, makasih. Untunglah datang Bapak, kalau nggak tahu aku udah kayak mana kata. Puji Tuhan. Tapi obat yang untuk infusnya itu, yang untuk infus tapi pengganti infus diminum, nggak mau minum. Kenapa? Enak. Ya kau nggak mau diinfus ya pakai mulut lah, aku bilang. Nggak mau juga dia. Padahal aku bilang harus 4 botol habis. Karena sudah 3 hari kau terus bocor. Ini contohnya. Apa ini kau bisa ke sana tadi? Jadi setelah dia sakit, dia mulai ingat. Kenapa kau sakit? Dia kalau sehari kemarin saya makan ini begini, semua diselidiki perjalanannya. Ada 3 kecurigaan. Kecurigaan pertama, dia minum jamu yang kadaluarsa. Yang kecurigaan kedua, dia makan gorengan dengan cabai bulat yang banyak mungkin supaya hangat. Ketiga, dia olahraga malam itu, dia kering. Dia bingung yang mana yang benar. 4 lagi, satu lagi, dia makan nasi bungkus, nasi ajo. Sampai dia selidiki di mana persoalannya ini. Apakah racun atau kuman masuk lewat ini. Demikianlah orang yang ada masalah. Ketika dia berdoa bisa evaluasi dirinya. Kenapa masalah ini terjadi? Di mana titik persoalannya? Dia bisa menemukan, oh memang saya yang salah. Kalau ada anak kita bengal, bandal, dengan kita berdoa, siapa sih yang salah Tuhan? Akhirnya Tuhan berfirman pada kita di dalam doa kita, memang kau yang salah. Kenapa? Kau kurang perhatian. Atau mungkin kau terlalu keras mengajar anakmu. Atau mungkin Tuhan tegur kita melalui doa. Mari kita lihat yang nomor 3. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Kalau kita berdoa dulu, maka yang bertambah dalam kita adalah energi, kekuatan baru, semangat baru. Makanya tidak ada cerita kalau orang sudah berdoa, sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan persoalannya kepada Tuhan, dia masih lemah, letoi. Tidak ada. Yang ia adalah dia semangat. Tapi berbeda ketika ada masalah, dia tidak berdoa, yang tambah adalah emosi, kecengkelan, kekecewaan, dan kemarahan. Itu yang bertambah. Tapi dengan berdoa ada energi, kekuatan baru dalam hidup kita. Kalau kita renungkan, kita semua rata-rata pernah kok mengalami masalah. Iya kan? Sering mengalami masalah. Jangan-jangan masalah yang satu belum selesai, yang kedua sudah datang, numpuk, hilang sendiri masalahnya. Kadang-kadang ada hidupnya, dia hidup tidak pernah berhenti dari masalah. Seolah-olah dia lahir penuh dengan masalah, sampai mati pun bawa masalah. Hidupnya pun bikin masalah. Tapi dengan berdoa kita mendapat energi yang baru. Nomor D, bagian D masih 4. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Supaya kita tahu bagaimana cara menghadapi atau menyelesaikannya.
Jadi kalau kita berdoa, kita tahu cara menghadapinya. Otomatis tidak lagi dengan emosi, tidak lagi dengan marah, tidak lagi dengan keputusan yang salah. Tidak lagi dengan keputusan yang salah. Mari kita baca sama-sama statement saya. Ada saya buat statement di sini. Oh, belum, masih belum. Terakhir. 3 ya. Membuat jiwa kita lebih tenang dan emosi lebih stabil, membuat keputusan lebih mantap. Ada 3 hal. Ketika kita berdoa, jiwa kita pasti lebih. Saudara ada masalah, tiba-tiba kau nyanyi, dengan berdoa ku hadapi semua. Kau masuk kamar, ku kunci terus, kau nangis. Dengan berdoa semua berlalu. Gunung-gunung persoalan, gunung-gunung bermasalahan. Dengan berdoa semua berlalu. Ketika selesai dia berdoa, dia keluar. Dia punya jiwa yang lebih tenang, emosinya lebih stabil, dia tidak marah. Dan yang terakhir, keputusannya, ketika mengambil keputusan, maka keputusannya mantap. Tidak keputusan yang tergopoh-gopoh, tidak keputusan yang prematur, tidak keputusan yang salah langkah. Ya, tidak keputusan yang salah langkah, salah menyesali, nyesal aku ku beli ini, padahal karena mohon hati-hati do, alai pinjam do sakul di tetangga, dipinjam cangkol tetangga nggak dikasih, emosi dia marah, kau pikir aku nggak bisa beli, begitu dibeli tak pernah dipakai lagi, padahal karena apa tadi? Emosi. Ini contoh aja. Nyesal dia sampai karatan itu cangkol. Ini contoh aja sederhana. Jadi keputusannya akan mantap ketika dia berdoa dulu. Mari kita lihat, ada statement saya. Kita baca sama-sama 3 ya. Ada banyak orang yang gagal mengambil keputusan ketika ada masalah. Karena dia tidak berdoa, karena dia tidak bertanya kepada Tuhan, maka keputusannya salah. Coba kita renungkan, pernahkah kita seperti ini? Salah keputusan kita karena kita tergopoh-gopoh, karena kita terlalu dini, prematur keputusan kita. Ada orang beli tanah tergopoh-gopoh, murah kata kawannya. Iya murah kali ini, belilah sampai ngutang. Begitu udah dibeli nyesal dia. Mau dijual nggak laku, tergopoh-gopoh. Padahal untuk ininya ngutang kemana-mana. Setelah dibeli nggak bisa lagi, nggak bisa dimanfaatkan. Ini ada banyak orang yang gagal menyesali semua keputusannya. Nah oleh sebab itu, kalaupun kita ada gagal salah mengambil atau melangkah, yang jelas mulailah dengan berdoa. Setidaknya keputusanmu yang salah minimal 50% kamu sudah bisa rubah. Bisa rubah. Ya contoh aja, ada orang hanya karena masalah sedikit, yaitu masalah odol. Tahu odol? Masuk akal ya, kok odol bisa cerai ya? Odol, tahu odol? Pepsodent ya? Sikat, iya, bukan sikatnya, obatnya. Berantem gara-gara odol. Ceritanya bapaknya kalau memakai odol, aduh pencetnya itu banyak-banyak berlebihan. Sudah itu dia sikat gigi di mana-mana belepotan, tembok, lantai. Yang udah itu dipencet bukan dari bawah. Dari mana? Dari tengah.
masuk istrinya mengamuk, jijik lihat odol, bekas odol dari giginya, mengamuk dia, berantem, bertengkar, cerai. Gara-gara apa? Sederhana kan? Ternyata apa? Hanya masalah kecil, dia marah, emosinya tidak terkendali, salah keputusan hanya gara-gara odol. Hanya gara-gara terlambat bayar utang, kakak beradik, Eda sampai tahunan tidak cakapan. Janjinya bulan Agustus tahun ini. Tahun ini sudah 4 kali lewat. Tetap tahun ini. Berantem. Salah ngambil keputusan. Karena emosi. Sekali lagi, banyak orang gagal mengambil keputusan ketika mendengar masalah. Ketika menghadapi masalah. Nah, kita belajar. Dari sekarang ini, jangan sampai salah dalam mengambil. Mari kita lihat nomor 2. Nomor 2, rendah hati. Ketika ada masalah, ada orang dengan sombongnya, dengan gagahnya, aku kau perlakukan seperti itu. Dia tunjukkan dia raja, betul kan? Dia tunjukkan dia raja. Tapi apakah Hizkia tunjukkan dia dirinya raja? Kita lihat ayatnya. Ayat yang 3, yuk kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Ah Tuhan, ingatlah kiranya. Kemudian apa yang terjadi? Raja Hizkia menangis. Persis anak-anak. Raja kok nangis? Cengeng. Orang bilang cengeng gak apa-apa. Dia dari cerita ini kita lihat kerendahan hatinya. Ah Tuhan, ingatlah aku. Ingatlah kiranya aku hidup pernah di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, bahwa apa yang Kau perintahkan telah kulakukan dengan baik. Dia nangis. Tapi Hizkia keputusannya adalah dia mengakui, dia berdoa, dia menangis kepada Tuhan. Dia rendah hati, dia terima. Dia enggak tuntut balik, emang apa salahku? Ketes diri kita. Kita hampir jarang seperti ini. Jarang. Kita lihat. Mari kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Walau Hizkia seorang raja, namun dia menangis berdoa, menunjukkan kerendahan hatinya. Kalau anak-anak nangis wajarlah. Lah ini raja. Yesus berkata, kita harus seperti anak-anak kecil. Kita baca sama-sama ayatnya dalam Matius 18 ayat yang keempat. Mari kita lihat. Matius pasal 18 ayat 4. Yuk kita baca 3, 2 ya. Sedangkan barang siapa dia merendahkan diri seperti anak kecil, dia menangis, maka dialah menjadi pewaris kerajaan sorga. Makanya tidak heran kalau saudara datang di gereja, gak usah peduli kiri kanan. Kalau dapat menangis kau sama Tuhan, nangis. Minggu lalu kita baru cerita tentang Hana yang terus berdoa, sedih, pedih hatinya. Sebenarnya khotbah kemarin tentang Hana juga adalah contoh doa mengubah nasib. Karena vonis daripada dokter atau katakanlah orang di situ bahwa dia mandul, tapi ternyata berubah nasibnya karena dia berdoa. Kita lihat lanjutnya. Nomor bagian C-nya.
Tuhan tidak memandang hina hati yang hancur. Jadi sikap daripada Hizkia adalah sikap hancur hati. Hancur hatinya. Dia nangis. Dia hadapkan wajahnya ke tembok. Dia terseduh-seduh, dia menangis dan sangat menangis. Dikatakan di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-17. Mazmur 51 ayat 17. Bagi saudara yang Android ayat ayat 19 sebenarnya, tapi Android 17. Maksud saya ayat 19 kalau Alkitab. Alkitab ayat 19, Android ayat 17 karena beda ayat. Dapat? Yuk kita baca sama-sama. 3 daya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ini yang terjadi dalam Raja Hizkia, yaitu jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Mungkin manusia memandang hina. Sekali lagi, mungkin manusia memandang hina hati yang hancur, jiwa yang remuk. Dibilang mungkin kita cengeng atau apalah. Tapi dengarin baik-baik, Tuhan tidak memandang hina. Yang sedikit-sedikit nangis sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, masalah sedikit dia nangis sama Tuhan. Mungkin orang bilang kau cengeng kau, tapi Tuhan tidak pandang hina. Dia justru menghargai. Mungkin manusia tidak menghargai, tapi sekali lagi Tuhan menghargai. Itu sebabnya kita lebih penting di pemandangan Tuhan daripada di pemandangan manusia. Sekarang nomor 3, berarti bukan 4, 3 di bawah apanya? Poin 3. Jawaban dari Tuhan. Jawaban dari Tuhan. Kita lihat ayat masalah yang sedang dihadapi. Mari kita baca ayat 4 dan 5. Yuk kita baca sama-sama. 3 doa. Tetapi Yesaya belum lagi keluar. Telah kudengar doamu dan kulihat air matamu. Jadi pertimbangan Tuhan adalah doa dan air mata. Di dalam doa dan air mata berarti ada pertobatan. Di dalam doa dan air mata berarti ada kerendahan hati. Di dalam doa dan air mata berarti ada keseriusan. Mohon pengampunan. Bukan sifat penghakiman, membenarkan diri sendiri. Di dalam doa dan air mata, sekali lagi, Tuhan melihat. Doa dan air mata. Jawaban Tuhan itu bisa segera. Kalau kita lihat ayat ini segera kan? Segera. Nggak panjang. Jadi jangan saudara pikir seolah-olah doamu lama banget sampai ke langit. Karena jauh kali langit dari bumi kan. Doa itu segera didengar Tuhan. Bayangin belum selesai, udah jawaban Tuhan udah datang. Persoalannya jawaban Tuhan itu bisa juga nanti. Bisa juga sekarang. Detik ini juga jawaban Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita.
Tapi bisa nanti, atau bisa juga Tuhan tidak beri dengan alasan ini. Saya tidak mau bahas dulu masalah jawaban Tuhan ini. Nanti ada mungkin sesi tersendiri. Dan kenapa Tuhan tidak balas langsung? Kenapa Tuhan katakan nanti? Tapi kalau kita lihat Hizkia, segera. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini, bahwa doa Hizkia dan air mata Hizkia itu Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan. Doa dan air mata Tuhan lihat. Oleh sebab itu kalau kau datang dari rumahmu ke gereja, jangan hanya melihat orang, melihat kiri kananmu, karena kau percaya mata Tuhan juga melihat kepadamu. Maka tunjukkanlah doamu di tempat ini. Ketika engkau diajak menyembah, jangan lihat pemimpin pujian gimana yang gak enak. Karena bukan pemimpin pujian itu yang membuat engkau bertemu dengan Tuhan, tapi pribadimu yang membuat engkau bertemu dengan Tuhan di dalam doamu. Katakan amin. Bahkan ada banyak orang ketika menyembah, dia bilang sebentar kali, cepat kali, awak aja belum ketemu Tuhan udah selesai. Nah kalau kita buat lama gitu ya kan, waktu panjang. Padahal di satu sisi ada banyak orang masih pengen berdoa. Oleh sebab itu, supaya kau nikmati kehadiran Tuhan dalam doamu, bisa di rumah nanti. Tapi intinya di gereja, doa itu dan air mata itu jangan sampai tidak ada. Pemusik, singer, ketika engkau diajak menyembah, kau juga perlu ketemu dengan Tuhan. Pelayan Tuhan, asar, semua setiap kita. Pertemuanmu dengan Tuhan di dalam doa. Makanya kalau diajak menyembah jangan diam. Kau mungkin tidak bisa berbahasa roh, minimal katakan haleluya, terima kasih, makasih Tuhan engkau baik. Buat sebuah nyanyian atau apalah berupa doa atau permohonan. Apa susahnya? Tidak ada kata-kata yang perlu dihafal kok. Takut salah gitu ya kan? Seperti liturgi zaman dulu. Harus dihafal, bolak-balik dihafal, maju ke depan, salah lagi. Doa nggak ada yang salah ketika itu keluar dari hatimu. Ketika kau menyembah Tuhan, kau baik sama aku, Tuhan engkau pelihara kami, terima kasih Yesus, haleluya. Tuhan tidak diutamakan kau. Oh iya kamu memang begini duduknya di depan, bagus itu, bukan. Tuhan lihat air matamu dan doamu. Senya. Ketika Hizkia berdoa dengan serius, pertobatan dengan kerendahan hati sampai dia menangis, maka Tuhan mengambil atau mengubah keputusannya. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Tuhan sanggup mengubah keputusan melalui doa. Sekali lagi, Tuhan mengubah keputusannya. Manusia mungkin susah mengubah keputusan, tapi Tuhan bisa mengubah keputusan. Manusia untuk mengubah keputusannya mungkin kau sogok dengan uang. Hula-hulamu mengubah keputusan dengan kau kasih dia jambar. Orang tuamu mengubah keputusan mungkin dengan cara kau kusuk-kusuk. Tapi Tuhan mengubah keputusannya melalui doa dan air matamu. Bukan dengan persembahan yang besar. Persembahan yang besar mengikuti, tapi intinya bukan itu. Ada banyak orang berpikir Tuhan akan mengampuni dia dengan persembahan yang enggak.
doamu, minta ampun kepada Tuhan. Air matamu Tuhan hitung. Kenapa orang karismatik sikit-sikit nangis berdoa? Karena dia tahu Tuhan dengar dan Tuhan hadir di hati yang hancur. Tuhan sangat mengerti. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Di tengah gelombang dan arus pencobaan, referennya ada yang tahu? Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus tiap tetesan air mata. Oh dia benar ya. Dia mengenal hatiku yang penuh. Tadi yang salah, berarti yang pertama tadi yang sudah rusak dibetulkan. Artinya apa? Dirubah keputusan, rusak menjadi baik. Katakan sama-sama, amin. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengubah keputusannya. Sekali lagi, hakim mengubah keputusan hukuman si aturan 5 tahun jadi 3. Itu harus pakai. Kita anak Tuhan, kita tidak punya apa-apa. Yang bisa mengubah keputusan Tuhan, mengubah nasibmu adalah doamu. Mau banyak modalmu untuk mengubah nasibmu? Engkau mungkin mau ganti usahamu dengan modal besar, kau pinjam sana sini. Tidak ada jaminan berubah nasibmu. Tidak ada. Barangkali dengan sekolah tinggi berubah nasib, tidak dijamin. Barangkali dengan ada saudaramu di sana sini tempatmu mengadu, ada dekingmu di sana sini untuk mengubah nasibmu. Tapi saya merasakan diriku sendiri. Siapakah saya ini di depan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Saya nggak ada apa-apanya. Saya hanya dengan lulus SMP datang ke Rantau Prapat, tidak ada yang ku kenal. 7 bulan kami tidak beribadah. Tidak ada siapa-siapa. Mengontrak, tinggal di tempat banjir. Tapi sekali lagi dengarkan baik-baik. Doa dan air mata mengubah keputusan Tuhan. Doa dan air mata mengubah keputusan Tuhan. Sekali lagi, doa dan air mata. Memang gak mudah. Kalau Hizkia begitu selesai disampaikan oleh Yesaya pesan itu, di pintu belum nyampe itu gerbang sudah Tuhan jawab. Barangkali ada mungkin kita berdoa tidak 1 tahun dijawab. Ada orang mungkin 5 tahun baru dijawab. Bergumul sampai 10 tahun tak dijawab juga. Bukan berarti Tuhan jauh dan tidak peduli pada air matamu. Mungkin ada orang sampai tua
Di masa tua barulah dia lihat semua hasil doanya. Semua hasil doanya baru dilihat. Terima kasih Tuhan. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa mamaku cepat kali mati? Kalaulah dia masih sempat hidup, dia akan lihat saya anaknya ini, dia akan lihat cucu-cucunya ini. Barangkali saya akan bawa dia jalan-jalan naik pesawat, karena selalu dia marah kalau kami naik pesawat. Nanti jatuh kau, nanti jatuh kau. Akhirnya saya buat film tentang Tang Yang Nidainangi. Walaupun film ini film Batak, saya buat film tentang Tang Yang Nidainang. Karena ternyata doanya dijawab setelah dia sudah mati. Raja Daud juga pernah begitu berdoa sebuah rumah mewah untuk Tuhan. Dia kumpulkan, tapi belum sempat dia mati. Belum sempat dimasuk dinikmati, dia sudah mati. Belum sempat dilihat bangunan yang dibangun Salomo. Musa pernah seperti itu juga. Tuhan bilang, engkau akan kubawa ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah madu dan susu. Tapi dia hanya melihat dari atas bukit. Itulah tempat itu katanya. Gak sampai ke sana dia mati. Ada mungkin Tuhan jawab seperti itu? Ada. Mungkin ada bapak ibu yang bermimpi dan berdoa untuk anak-anaknya kelak berhasil. Sekarang kau masih lihat bandel, tapi air matamu dan air matamu keluar. Mungkin kita nggak sempat lihat, tapi imanmu berkata bahwa anakmu akan berhasil. Tapi yang jelas, yang pasti, doa dan air mata diperhitungkan oleh Tuhan. Doa dan air mata mengubah nasib kita. Kerja kerasmu itu penting dan penting. Siang jadi malam, malam jadi siang, kau habiskan semua. Kadang-kadang kau tidak sempat memikirkan kesehatanmu dan makananmu, hanya untuk demi anakmu. Tapi sekali lagi bukan itu yang terutama. Bukan. Seperti nyanyian orang Batak, Hugogo Pemasari, Arian Nang Botari, Hola Pasikolahon Geleki. Itu falsafah Batak. Tapi dengarkan falsafah dalam Tuhan. Doa mengubah nasibmu. Sekali lagi, kalau Hizkia langsung berubah sedetik itu juga, enggak sampai hari, enggak sampai jam, Tuhan jawab. Tapi kalau engkau sampai tahunan, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai pada waktunya seperti cerita saya tadi, sampai mati baru Tuhan jawab. Yang jelas, air matamu tidak sia-sia. Haleluya. Yang terakhir, apa? Yang terakhir kita baca sama-sama. Coba dulu baca di dalam ayat yang kelima itu ulang. Saya tidak tampilkan. Atau kita baca. Baca dulu ayat 5. Ayat 5, seorang baca. Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah mendengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika engkau pergi ke rumah Tuhan. Pikir-pikir ya kan? Dia kan lagi sakit keras, mau mati. Betul kan? Tapi sembuhnya itu kapan? Jawaban memang sekarang. Tapi realisasi jawaban itu kapan? Kalau dia pergi ke rumah, udah sakit disuruh ke rumah Tuhan. Hizkia memang benar, doa dan air mata Tuhan dengar, keputusan Tuhan berubah, betul ya?
Tuhan jawab, Tuhan akan sembuhkan. Tapi masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Apa itu? Lakukan perintah Tuhan. Kamu pergi ke rumah Tuhan. Ini contohnya, kita lihat ada banyak contoh dalam perjanjian baru. Misalnya, kita baru ingat, masih ingat nggak cerita tentang orang kusta yang baru kita baca dalam Matius ya? Tuhan sembuhkan, tapi dengan catatan apa? Perlihatkan dirimu kepada imam, terus apa? Bayarlah atau persembahkanlah. Harus dilakukan. Kemarin kita udah bahas ya kan, bahwa salah satu keputusan Tuhan, kamu harus kerjakan firman-Nya. Nggak ada serta-mertamu tidur aja kau tiba-tiba diberkati berlimpah. Nggak ada. Mungkin ada yang gereja ini berkata, amin, aku percaya Tuhan akan buat saya diberkati berlimpah-limpah. Engkau hanya tidur saja, tidak kerja. Nonsen. Kau harus lakukan sesuatu. Lihat itu tadi. Hizkia sakit keras dan mau mati. Barangkali sudah kursi roda, sudah digotong. Tapi Tuhan katakan pada hari yang ketiga, nanti kau ke rumah Tuhan. Apakah hari ketiga 3 kali maksudnya, atau 3 hari setelah kejadian hari ini? Tapi pada hari yang ketiga kau ke rumah Tuhan, barulah kau sembuh. Janji itu tidak serta-merta otomatis. Kau harus ada respon. Ingat orang kusta di dalam Matius yang kita baca 2 minggu yang lalu. Oke, kau kusembuhkan, tapi syaratnya apa? Pergi kau kepada imam, tunjukkan dirimu. Bahkan ada yang luar biasanya. 10 orang kusta, ya ada kan ayatnya? 10 orang kusta, tolonglah kami. Oke, sekarang kau pergi ke imam, tunjukkan dirimu. Belum juga sampai kepada imam, sudah sembuh. Cuman masalahnya apa? Hanya 1 orang yang balik terima kasih Tuhan, yang 9 pulang ke kampung nggak bilang terima kasih sama Tuhan. Kalau diberkati Tuhan, kau katakan terima kasih Tuhan. Bayar nasarmu, bayar persepuluhanmu, berikan ucapan syukurmu. Itu firman. Ada perintah Tuhan yang kau lakukan. Jangan serta-merta aku diberkati Tuhan, aku berdoa dengan nangis dan air mata. Amin. Gak bisa gitu aja dong. Ada lagi contoh. Nih, ada pernah orang lumpuh di tepi sungai Siloam. Tuhan katakan apa? Angkat tilammu, dan udah lumpuh tidur di tilam, suruh dia sendiri yang angkat tempat tidurnya. Gimana ceritanya? Kan banyak orang di situ. Angkat, tolong bantu. Enggak, kau sendiri angkat tempat tidur. Kau bukan orang lain. Kau sendiri yang bertindak, bukan orang lain. Halo, nggak ada siapa baru situ orang di sini yang biasanya aktif. Amin, amin, amin gitu ya kan? Maunya semua kita gitu. Amin, supaya jadi firman itu dalam dirimu. Kita udah latih kok. Bukan orang lain kok. Nanti cek ayat ini. Kau sendiri yang angkat tilammu. Angkat tempat ini. Aku kan lumpuh. Bukan soal lumpuhnya persoalannya, lakukan. Maka di saat itu bukankah itu harus dengan perbuatan? Ada banyak contoh dalam Alkitab. Bisa aja minyak dalam buli-buli itu tiba-tiba bulu-bulu berdatang, dia bisa. Tapi harus ada yang dilakukan. Apa yang dilakukan janda di Sarpat supaya diberkati Tuhan? Buat dulu roti bundar kepada hambanya, baru untukmu. Lakukan dulu.
Naaman sakit kusta, masih ingat ya? Mandi kau 7 kali di sungai Jordan. Aman bilang, di rumah kami di kampungku, sungai Parpar, sungai Abana yang cantik, yang mewah ini kotor kau. Lakukan dulu, bukan tak bisa. Oh ya dalam sombong bisa. Tapi Tuhan katakan mandi kau 7 kali. Kenapa harus 7 kali Tuhan? Aku kan suka kedinginan. Udahlah 1 kali aja, kenapa? Gak bisa, itu perintah. Haleluya, tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Masih ada kurasa, ada ayatnya enggak? Masih terakhir. Oh, dia kasih lagi. Pikul kuk yang kupasang kepadamu. Dengar baik-baik. Kalau saudara lihat ayat ini ya. Kalau saudara lihat ayat ini, Matius 11 itu berkata begini. Hai kamu yang letih, lesu, berbeban berat, datanglah padaku. Udah letih, lesu, berbeban berat pula lagi. Datang pada Tuhan. Terus apa katakan? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi sudah letih, lesu, berbeban berat, dikasih pula lagi kok. Gimananya Tuhan ini? Berbeban berat, letih, lesu. Gak tahu lagi aku bilangnya itu. Tapi kipasannya pula lagi. Oke lah. Kalau soal belajar kepadaku itu ya kan, oke lah, bawa aja buku. Gitu ya kan, namanya sekolah belajar. Tapi pikul laku kini sudah berbeban berat, letih lesu, bebannya aja ada, tambah lagi beban dari Tuhan. Paham maksudnya? Paham? Bebanmu aja banyak, tapi kalau kamu mau diberkati Tuhan dengan kelegaan, pikul kuk yang dipasang Tuhan. Gak serta merta begitu sudah kuserahkan semua hidupku kepada Tuhan, lagu melenggang langgong. Enggak. Kita lihat kemarin itu si ibu mertua daripada siapa? Petrus itu. Opung-opung kok suruh melayani. Ya tidak harus khotbah kau, enggak. Minimal khotbahmu pelayanan Bapak cuci piring. Ada aja nyapu. Ada ayatnya kan? Kemarin begitu mertua Petrus itu sembuh, dia bangkit lalu dia melayani. Bukan tak ada nak gadis di situ banyak. Enggak, aku kok udah diberkati Tuhan, aku harus melayani. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Pergilah ke rumah Tuhan, hari ketiga lihat kesembuhan terjadi. Ya Tuhan, saya pikir dengan tiba-tiba jawaban Tuhan datang pada Hizkia, haleluya, dia lompat-lompat. Ternyata harus pergi dulu ke rumah Tuhan, naik kursi roda barangkali, digotong lagi. Orang bilang ngaci tantongmu saya suruh besok orang. Dalam Tuhan itu nggak ada istilah belum, nggak ada. Itu perintah. Setiap keputusan Tuhan ada firman yang harus kita lakukan. Sama-sama katakan amin. Kita datang pada Tuhan. Haleluya.